Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar menganalisis percepatan gravitasi bulan menggunakan aplikasi tracker yang bisa kita unduh secara gratis melalui situs www.physlabs.org/tracker/. Tentu kita harus menggunakan aplikasi ya, karena kita tidak mungkin langsung melakukan praktikumnya ke bulan. Jadi setelah diunduh bisa diinstal, kemudian tampilannya akan seperti ini apabila sudah diinstal. Untuk bisa menganalisis percepatan gravitasi bulan, tentu kita harus mempunyai video yang diambil atau direkam secara langsung di permukaan bulan. Oleh karena itu, videonya bisa kita unduh dari YouTube. Linknya akan saya tulis di description box. Setelah itu, klik video, pilih impor, masukkan video yang sudah disiapkan. Saya mengambil video dari David Scott, seorang pilot dari NASA yang berhasil mendarat di bulan dan menjatuhkan sebuah palu di atas bulan untuk menganalisis percepatan gravitasi di bulan. Kemudian kita pilih menu clip settings untuk menentukan frame awal dan frame akhirnya. Kita bisa play dulu videonya dan perhatikan angka yang berwarna merah di sini. Palunya mulai dijatuhkan pada detik ke 121 dan berhenti pada detik ke 140. Ini sebenarnya bukan detik ya, jadi hanya angka saja untuk memudahkan kita menentukan start frame dan end frame-nya. Jadi langsung saja kita tulis 121 untuk start frame-nya dan 140 untuk end frame-nya. Tidak harus angka ini ya, jadi apabila nanti teman-teman memiliki video lain yang direkam juga di atas bulan, maka perhatikan dulu start frame-nya dan end frame-nya karena tidak selalu sama dengan milik saya. Setelah itu pilih menu track, new calibration tool, kita pilih calibration stick. Kita gunakan tinggi dari David Scott untuk patokan ya. Saya sudah cari, tinggi beliau tidak ada, tapi untuk menjadi pilot NASA tinggi maksimal adalah 190 cm atau 1,9 meter. Jadi kita tekan shift di keyboard, kemudian klik kiri pada mouse, lakukan hal yang sama pada kaki David Scott. Akan muncul stick seperti ini. Kita ganti tingginya menjadi 1,9 meter. Jadi ini hanya tinggi perkiraan saya saja. Apabila teman-teman merasa tingginya tidak sampai 1,9 meter atau mungkin hanya 180 cm atau 1,8 meter, silakan ditulis 1,8, tidak masalah. Nanti hasilnya akan berbeda tentu saja, tapi akan mendekati juga. Lalu kita tampilkan koordinat kartesiannya menggunakan menu show or hide the coordinate axis di sini. Kemudian kita tekan, kita geser supaya angka nolnya tepat pada pucuk dari calibration stick milik kita. Setelah itu pilih menu track lagi, new point mass. Apabila ada dua massa, lakukan step yang sama supaya keluar dua massa. Di sini kita hanya punya satu massa yaitu palu. Saya ganti namanya supaya memudahkan. Saya ganti dengan hammer lalu klik enter. Setelah itu silahkan dimulai auto trackingnya. Pilih track, lalu hammer, lalu auto tracker. Akan muncul dialog box seperti ini. Setelah itu kita klik Ctrl dan Shift pada keyboard dan klik kiri pada mouse. Tempatkan kursornya di objek atau palu yang akan diamati pergerakannya. Akan muncul seperti ini ya. Jadi palunya teridentifikasi di sini, lalu klik search, cepat saja lalu klik stop. Ini dia kesalahan yang sering terjadi apabila kurang cepat dalam mengklik stop. Sehingga auto tracker mengidentifikasi objek lain yang bukan palu karena warnanya sama. Ya mungkin ini adalah bagian dari pesawat milik David Scott yang kebetulan juga
terlihat warna putih sehingga auto tracker mendeteksinya sebagai objek, padahal bukan itu yang kita inginkan. Sehingga kita harus mengulangi dari awal apabila kita melakukan kesalahan yang semacam ini. Jadi tracker ini bisa dioperasikan untuk sistem operasi Windows, Linux, Mac juga bisa. Kita ulangi semua langkah-langkahnya dari awal karena kita melakukan kesalahan dalam auto tracker. Step-stepnya tidak harus berurutan, yang penting harus ada lengkap semuanya. Saya mundurkan beberapa angka supaya terlihat lebih jelas hammer atau palunya. Saya berbesar sampai 400 supaya lebih jelas juga terlihat palunya. Kita mulai kembali auto trackernya. Pilih track, hammer, auto tracker. Oke, sudah teridentifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cepat saja seperti ini. Kalau cepat, bisa dilihat ya, auto trackernya tidak mengidentifikasi objek lain sehingga hasilnya bisa lebih baik. Kemudian silahkan di close. Nah, di sini sudah terlihat grafiknya. Bisa diperbesar dengan klik menu maximize this view. Seperti ini adalah grafik dari posisi atau X persatuan waktu atau T ya. Ini bisa kita rubah, misalnya kita ingin tahu energi kinetiknya, tinggal pilih K. Di sini ada kinetik energi. Maka energi kinetiknya seperti ini grafiknya. Kita kembalikan ke X, kita kembalikan ke Y. Jadi kita tahu grafik ketinggian Y itu menyatakan ketinggian tiap satuan waktu ya. Di sini sumbu Y dan T. Jadi ini adalah grafik tampilan hammer atau palunya, tampilan ketinggiannya tiap satuan waktu. Kemudian kita akan analisis lebih dalam. Dengan klik kanan, pilih menu Analyze. Kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Di menu Measure kita bisa pilih coordinate, slope atau gradient atau kemiringan grafik. Kita juga pilih area supaya lebih lengkap. Analyze-nya kita pilih statistiknya, kita munculkan curve fits-nya, kemudian fit name-nya kita rubah ke parabolik atau parabola. Supaya muncul fit equation seperti ini ya. A kali T kuadrat plus B kali T plus C. Ini adalah fit equation atau persamaan dari grafik yang ditampilkan ya. Dengan parameter A-nya senilai 1,2. Ini kali 10 pangkat min 1 ya, jadi ini 0,12. Kemudian B-nya 0,6, C-nya 0,6. Ini A-nya adalah nilai A di sini ya. Jadi nilai A di sini adalah 0,127. Nilai B di sini adalah 0,69 dan nilai C di sini adalah 0,65. Ini adalah rumus atau persamaan Y pada gerak parabola. Kalau teman-teman masih ingat ya, Y itu rumusnya dalam fisika adalah Y0 min setengah GT kuadrat plus V0T ya. Y itu menyatakan ketinggian. Jadi ini kalau kita tulis rumus persamaan ini, kita tulis ya, Y sama dengan AT kuadrat plus BT plus C. Kita langsung tulis di sini Y sama dengan AT kuadrat plus BT plus C. Rumusnya sama persis dengan yang atas ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa C di sini tuh adalah nilai Y0-nya.
Oke, V0 dinyatakan oleh B ya. Kemudian min setengah G dinyatakan oleh A. Ya, jadi bisa kita tulis ini adalah angka dari percobaan saya yang sebelumnya. Jadi bisa kita tulis di sini min setengah GT kuadrat itu adalah AT kuadrat. Betul begitu ya? Sehingga apabila kita memutuskan untuk menghapus T kuadratnya, maka yang tersisa adalah min setengah G sama dengan A. Oke. Jadi min setengah G adalah A di sini adalah min 0,127. Min 0,127. Ya, sehingga apabila kita menghapus min di ruas kiri dan ruas kanan, tersisa setengah G sama dengan 0,127. Jadi G-nya otomatis G-nya adalah 0,127 dikalikan 2 ya. 2 di ruas kiri yang ada di bawah kita pindah ke ruas kanan, kita taruh di atas ya. Jadi ketemu G-nya atau percepatan gravitasi bulan yang kita dapatkan dari analisis menggunakan aplikasi tracker adalah 0,127 dikalikan 2. Langsung saja kita tulis ya, 0,254. Oke, jadi ini adalah nilai percepatan gravitasi bulan yang kita dapatkan dari percobaan pertama kita menggunakan aplikasi tracker. Apakah nilai ini akurat? Apakah memang nilai percepatan gravitasi bulan adalah 0,254 meter per sekon kuadrat? Belum tentu, karena kita baru melakukan praktikumnya 1 kali saja. Silahkan teman-teman ulangi dengan cara yang sama sampai beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang paling sempurna ya, hasil yang paling mendekati dengan teori begitu. Jadi meskipun kita tidak datang ke bulan, kita tetap bisa mengetahui berapakah nilai percepatan gravitasi bulan. Apakah sama dengan teori yang selama ini kita ketahui ataukah ternyata tidak. Tentu saja kita harus melakukan praktikumnya beberapa kali, karena apabila 1 kali saja tentu hasilnya kurang akurat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat sedikit ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.